Alhamdulillahilladzi amarna bihamsi salawatin fi kulli layalin wa nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sairu man nasarahu wa karamahu wa sallimu taslima katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi al-'aliyyil 'azim minasy syaithanir rajim. Laqad arsalna rasulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyakumuna an-nas bil qisti. Wa anzalnal hadida fihi ba'sun syadidun wa manafi'u linnas wa liya'lamallah man yansuruhu wa rasuluhu bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku hadirin sidang jamaah Jumat, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kita. Syukur itu setidaknya terdapat terhadap tiga hal. Pertama, bersyukur dengan ucapan kita. Bersyukur dengan ucapan bisa jadi dengan alhamdulillah, bisa jadi senantiasa mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik atas segala apa yang kita miliki, atas segala apa yang kita punya hari ini. Bersyukur dengan lisan. Yang kedua adalah bersyukur dengan hati kita. Karena bersyukur dengan hati adalah mampu menerima, mampu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala situasi kita. Kemudian bersyukur dengan perbuatan. Di awal tadi khatib katakan Maha Suci Allah yang terpuji, yang telah menyuruh kita atas 5 salat waktu pagi, siang, malam, zuhur, asar, maghrib, isya, semuanya itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama besar, nama beliau adalah Imam Ibnu Al-Jauzi. Imam ini hidup pada abad ke-7. Dalam sebuah buku beliau katakan, nama bukunya Tasriyatul Ahlil Masail. Kata beliau ketika itu,
dunia ini berbahaya pada sihir. Kalau sihir itu bisa memisahkan almar'u min zauji. Seseorang bisa dipisahkan dengan pasangan hidupnya oleh sihir, atau bisa dipertemukan dengan sihir. Tetapi dunia ini bisa memisahkan hidup kita ini, pribadi kita ini, nafs diri kita ini dengan apa? Dengan Allah sang pencipta kita. Maka dunia ini berbahaya. Ibnu Jauzi pernah didatangi oleh seorang pemuda. Datang seorang pemuda, "Wahai Ibnu Jauzi, aku telah menghamili seorang perempuan. Aku ingin menggugurkan, wahai Imam." Imam Ibnu Jauzi menjawab, "Kenapa engkau tidak azal? Azal itu kenapa sperma kau tembakkan di luar, baru kau dukhulkan zakarmu?" Apa kata pemuda ini? "Oh, itu makruh itu Imam Ibnu Jauzi. Menembakkan sperma di luar itu hukumnya makruh." Sontak marah Imam Ibnu Jauzi. "Kau tahu yang makruh, tetapi berzina yang haram tetap engkau lakukan." Cerita pendek ini sebuah kiasan. Banyak orang terjadi di masyarakat kita hari ini. Ada orang berjuang tahajud sampai 4 rakaat, 8 rakaat, tapi subuh jam 6 tidak berjamaah. Ada orang yang bela-bela setiap hari sholat duha, tapi sholat duhurnya di rumah jam 3, setengah 3. Artinya apa? Hari ini kadang-kadang kita lebih mengutamakan hal-hal yang sesuatu itu penting, tapi ada yang lebih penting, kata Imam Jauzi. Jadi hidup ini ada yang penting, ada yang lebih penting. Tahajud itu penting, tapi ada yang wajib, yaitu sholat subuh. Kalau gara-gara tahajud 8 rakaat sholat subuh jam 6, lebih bagus tidak tahajud. Tidur saja jam 8, bangun jam setengah 4, mandi, kemudian sholat subuh. Karena ini sebuah kewajiban. Kalau hanya gara-gara duha, kemudian ada lagi istilah qailullah, tidur sebelum waktu zuhur itu yang disunnahkan, lewat pula zuhur, lebih baik kita sholat zuhur itu. Istiqomah ini penting. Hari ini yang terjadi di masyarakat kita. Jadi cerita singkat tadi mengatakan perlu ada penimbang di dalam hidup ini. Makanya dalam hadis Bukhari itu datang seorang pemuda, "Ya Rasul, mata sa'ah. Ya Rasul, kapan datangnya kiamat?" Apa timbangan yang diberi oleh Rasul? Rasul tidak menjawab, "Jangan banyak tanya. Jangan banyak-banyak tanya orang tentang kiamat." Tidak itu dijawab oleh Rasul. Apa yang siapkan untuk hari kiamat itu? Hari ini kita banyak terjadi sesuatu itu kematian, sebuah kepastian, tapi persiapan kita minim terhadap hal itu. Oleh karena itu ada orang hijrah, mulai dia hijrah celananya mulai jingkrang, jenggot boleh panjang, tapi sholat bolong-bolong. Yang penting itu adalah sholatnya dulu tepat waktu. Celana ini jingkrang, pakai jubah sunnah betul, tetapi yang paling betul itu diri kita. Ada namanya muhim. Yang paling penting itu adalah sebuah kewajiban yang Allah tetapkan kita lakukan dulu. Sunnah ini penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana berta'abbud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fikih siasah penting tak? Penting. Fikih politik penting tak? Penting. Mau jadi tim penting. Tapi sunnah, silaturahmi hukumnya wajib. Jangan gara-gara jadi tim sukses putus silaturahmi. Gara-gara beda pilihan putus silaturahmi. Kadang-kadang kita yang muhim
yang penting, yang wajib tertinggal gara-gara sesuatu yang sunnah. Ini yang salah. Hadirin sedang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi momentum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak-banyak berselawat. Karena kata Nabi, satu amalan yang tidak ditolak itu adalah amalan selawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku, maka akan Allah berikan 10 kebaikan. Walaupun dia berselawatnya dalam keadaan ria. Hendak ditengok orang lain berselawatnya ria, dipamerkannya, di live streamingkannya, atau dalam keadaan angkuh sombong, Allah akan berikan ganjaran pasti dalam hadis sahih. Bagaimana yang ikhlas ya Rasul? Kalau ikhlas sudahlah tentu Allah akan balas lebih daripada itu, kata Rasulullah SAW. Jadi berselawat itu penting. Selawat yang diajarkan langsung dari mulut Nabi adalah selawat yang kita baca di tahiyat awal dan tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Adapun selawat-selawat yang lain itu penting. Jadi selawat ini adalah satu amal, satu perbuatan yang langsung Allah berikan ganjaran. Walaupun melakukan selawat itu ria, hendak ditengok orang lain, akan Allah berikan ganjaran. Berbeda dengan amalan lain. Kalau amalan lain ria tak Allah itu, tapi kalau berselawat dia ria, angku dia, sombong dia, Allah juga beri ganjaran terhadap hal berselawat itu. Makanya bapak-bapak sedang jemaah Jumat, hidup ini banyak-banyak. Kalau ada laundry buka itu mensucikan pakaian kita, mensucikan diri kita bagaimana? Dengan banyak-banyak berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mengingat Allah menenangkan jiwa. Zikir yang paling tinggi adalah salat. Wa aqimus shalah li zikri. Salat itu sendiri rupanya zikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada apa lagi ucapan afdal zikri la ilaha illallah. Banyak-banyak berucap la ilaha illallah. Kata Profesor Van der Houten, seorang profesor dari Amerika, kalau orang-orang berkonsentrasi merucap la ilaha illallah, ketika lisannya mengucapkan ini, ada refleksiologi dari lidah. Kata-kata ini mengalir sampai ke otak, dari otak didistribusikan ke jantung, akan bikin badan sehat lama pikun. Banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pakaian kita kotor, maka kita gelisah. Hati kita, diri kita, jiwa kita yang kotor, banyak-banyak berzikir. Zikir yang paling tinggi itu adalah salat tepat waktu berjamaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.